Saya mau beritahu badai sekencang apapun. Selama kamu punya Tuhan, Dia bisa tahan untuk tidak membinasakan saudara. Karena ada 8 bukti bahwa Dia bangkit. Dan yang menarik, waktu Yesus di bumi, Dia 100% manusia, Dia 100% Tuhan. Jadi Yesus bukan 50% Tuhan, bukan 50% manusia. Tapi Yesus 100% manusia, 100% Tuhan waktu Dia di bumi. Yang pertama, bukti bahwa Yesus itu 100% manusia, Dia bisa letih. Makanya butuh tidur. Makanya butuh istirahat. Ditemukan berapa kali Yesus istirahat waktu ada di atas kapal perahu. Rasa letih Yesus membuktikan Dia 100% masih manusia. Tapi sekalipun Yesus letih, Yesus tidak pernah sakit. Karena saya gak pernah mendengar waktu itu Yesus masuk angin, minum anta angin, dan murid-muridnya kerokin Yesus. Karena saya juga gak pernah mendengar waktu itu Yesus jalan sekitar 500 kilo, lalu kemudian pegel, murid-muridnya pijat refleksi. Saya gak pernah dengar waktu itu Yesus pergi ke chiropractor untuk meluruskan tulang-tulang yang bengkok-bengkok. Sekalipun Yesus bisa letih, tapi Yesus tidak pernah sakit. Sekalipun Yesus kurang tidur, Yesus tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit, Yesus membuktikan Dia 100% Tuhan. Berikutnya, Yesus bisa mati. Tapi ingat, Yesus mati bukan karena dibunuh orang. Berkali-kali orang berusaha bunuh Dia, tikam Dia, pecut Dia, aniaya Dia, salibkan Dia. Tidak mati-mati sampai Dia menyerahkan nyawanya. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang dapat membunuh Tuhan. Kalau ada orang yang bisa bunuh Tuhan, dia bukan Tuhan. Yesus mati membuktikan Dia 100% manusia, tapi Dia juga bangkit di hari ketiga dari kematiannya. Kebangkitannya membuktikan bahwa Dia 100% Tuhan. Berikutnya, semua manusia dan malaikat bisa jatuh dalam dosa. Tetapi Kristus benar-benar tidak bisa bikin dosa. Kenapa? Karena Dia bukan manusia, Dia Tuhan. Bukti berikutnya, bahwa Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Kristus berdoa, tapi tidak pernah berdoa meminta pengampunan. Saya gak pernah dengar Yesus waktu itu berdoa, Tuhan ampuni saya ada manusia berdosa. Berikutnya, Yesus 100% Tuhan. Henok berjalan 350 tahun bersama dengan Tuhan dan kemudian Tuhan angkat ke surga. Elia berjalan bersama dengan Tuhan dan kemudian dia dijemput dengan kereta kuda ke surga. Jadi dua orang ini pergi ke surga karena Tuhan yang mengangkat. Tapi beda sama Kristus. Kristus naik ke surga dengan kuasanya. Bukan ada yang ngangkat dari atas. Berikut yang dahsyat. Yesus itu 100% Tuhan di bumi. Ini yang menarik. Yesus bisa tahan segala pola dan bentuk kejahatan. Selama Dia 40 hari ada di muka bumi. Sebelum Yesus bangkit. Orang begitu sinis, begitu iri, begitu cemburu, begitu jahat, begitu kejam, begitu selalu ingin melakukan hal-hal yang mendukakan hatinya. Tapi setelah Dia bangkit dari kematian, tidak ada satu imam yang berani bikin kejahatan sama Yesus. Tidak ada satu orang Romawi, tentara Romawi, pimpinan sebuah negara yang berani mengutik-ngutik Tuhan Yesus selama 40 hari. Dia bendung kejahatan. Baru setelah Dia naik, kejahatan tiba. Di mana orang-orang Yahudi mulai menganiaya orang Kristen, di mana Jenderal Titus mulai menganiaya orang Kristen, di mana Kaisar Nero mulai membakar orang Kristen. Tapi waktu Dia bangkit, Dia buktikan bahwa Dia Tuhan, Dia hold, Dia tahan segala bentuk kejahatan. Saya kasih tahu sama saudara, waktu kamu punya Tuhan Yesus, orang bisa bikin jahat, orang bisa sini sama saudara, tapi dia bisa tahan agar saudara bisa diluputkan dari kejahatan mereka. Itu dahsyatnya Tuhan. Dan yang menarik, kuasa dan karya Tuhan yang terbaik selalu terjadi di tengah-tengah badai. Jadi saudara jangan alergi sama badai. Jadi saudara jangan takut sama masalah. Justru karya Tuhan yang terbaik terjadi waktu kita ada di tengah-tengah persoalan.
Yang penting di sebelah saudara ada Yesus. Yang penting di dalam diri saudara ada Yesus. Ketika murid-murid dia hendak pergi ke seberang, dia menggunakan kapal. Dan kemudian Yesus tertidur. Lalu kemudian badai mulai datang. Murid-murid coba kendalikan. Karena dia berpengalaman bertahun-tahun dalam mengendarai yang namanya kapal. Lalu kemudian kapal itu gak bisa dikendalikan, mau tenggelam. Puji Tuhan. Di situ ada Yesus, murid-murid mau membangunkan. Dan berkata, Yesus tolong kami mau tenggelam. Yesus bangun dan dia mulai menghardik badai. Disitulah semua orang mengatakan, ini bukan manusia biasa. Ini Tuhan, sampai badai bisa turut mendengar perkataan. Saya mau beritahu badai sekencang apapun. Selama kamu punya Tuhan, dia bisa tahan untuk tidak membinasakan saudara. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.